Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi di kesempatan ini kita bakalan menjelaskan materi mengenai tentang leasing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah. Kemudian saya memiliki 3 orang teman. Yang pertama ada Wasilatul Qoribah, kemudian ada Renika Widiasti, kemudian ada Soraya dan Lestari. Untuk mengenai materinya, selamat menyaksikan ya videonya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Renica Anissa Widiasti. Di sini saya akan membahas hak dan kewajiban bagi lesor. Ada beberapa hak bagi lesor dalam perjanjian sewa guna usaha, diantaranya yaitu: pertama, menerima pembayaran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Kedua, memegang bukti-bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha. Ketiga, memerintahkan lesi untuk membayar seluruh angsuran. Menuntut pengambilan barang objek perjanjian dari lesi. Mengakhiri perjanjian secara sepihak jika terjadi dalam kejadian tertentu, misalnya karena kelalaian atas merosotnya harga barang, bangkrutnya usaha lesi, pihak lesi terlibat dalam perkara perdata atau perdana, barang ditelantarkan oleh lesi sehingga barang tersebut hilang atau rusak berat. Adapun kewajiban bagi lesor dalam perjanjian sewa guna usaha, diantaranya yaitu: pertama, memberikan pembiayaan pada lesi, yaitu dengan cara menyediakan dana dalam hal pembelian barang yang menjadi objek perjanjian. Kedua, menyerahkan barang tepat waktu dengan menghubungi terlebih dahulu pihak supplier yang bersangkutan. Ketiga, menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasilatul Qoribah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban lesi. Pertama, hak pihak lesi dalam perjanjian sewa guna usaha. Yang pertama itu memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak lesor untuk membiayai pembelian barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha. Terhadap barang tersebut, kepemilikannya secara yuridis itu tetap dipegang oleh pihak lesor. Sedangkan pihak lesi itu hanya menguasainya secara fisik saja. Lesi dapat memperoleh hak milik atas barang tersebut setelah nantinya melunasi seluruh pembayaran sewa guna usaha dan menggunakan hak opsinya. Yang kedua itu menerima barang yang menjadi objek perjanjian dari supplier tepat waktu sesuai dengan waktu yang tertera dalam order pembelian. Yang ketiga itu pada akhir masa kontrak, lesi dapat menggunakan hak opsinya. Kemudian selanjutnya itu ada kewajiban pihak lesi dalam perjanjian sewa guna usaha. Pertama, membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan. Dua, mengasuransikan objek sewa guna usaha baik lesi menunjuk sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkannya pada pihak lesor. Yang ketiga, membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha. Yang keempat, menyelenggarakan pembukuan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan diserahkan kepada pihak lesor. Alasan lesor dapat mengambil paksa objek, dalam hal ini kendaraan bermotor, dari tangan lese. Ketika suatu perjanjian terjadi, yaitu perjanjian leasing, maka para pihak harus sama-sama melakukan iktikad baik saat menjalankan perjanjian tersebut. Penarikan paksa kendaraan oleh leasing terjadi karena debitur tidak bisa memenuhi prestasinya, yaitu dengan membayarkan kredit sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan sudah jelas bahwa dasar dimulainya suatu perjanjian adalah kata sepakat antara para pihak yang melakukan perjanjian leasing. Itu berarti para pihak menyepakati hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Lalu akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak, yaitu lesor dan lese sesuai dengan pasal 1338 ayat pertama KUH Perdata. Adanya pasal tersebut mensyaratkan bahwa salah satu pihak ketika perjanjian sudah ditandatangani, maka tidak boleh ada yang melanggar dan tidak boleh mengubah perjanjian secara sepihak. Ketika ingin menambah klausa dalam perjanjian, maka pihak tersebut harus
saling sepakat. Oleh karena itu, kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai peraturan yang berlaku terkait pengambilan tersebut. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian leasing, apabila lese atau debitur melakukan prestasi, maka lesor selaku kreditur dapat menuntut kepada lese pemenuhan prestasi saja. Pemenuhan prestasi disertai ganti rugi pasal 1267 KUHP Perdata. Menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan HR 1 November 1918. Pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi. Selain lesor juga memiliki hak untuk menagih semua cicilan dan biaya-biaya yang belum terlunasi oleh lese, dan memiliki hak untuk mengambil kembali objek leasing yang berada dalam kekuasaan lese tanpa harus mengembalikan kelebihan harga. Untuk menghindari kesulitan dalam hal melakukan pengembalian objek leasing yang bersangkutan, maka dalam perjanjian leasing dapat dicantumkan suatu klausula yang dapat mempermudah lesor dalam pelaksanaan hak-hak terhadap objek leasing tersebut. Setidaknya ada 5 prosedur penarikan kendaraan yang harus dipatuhi leasing, yaitu 1. Landasan hukum. Kita pasti sering mendengar cerita bahwa ada kendaraan yang ditarik oleh leasing. Sebenarnya hal itu kalau ditarik secara paksa itu tuh sebenarnya tidak dibenarkan, sebab ketentuan penarikan kendaraan yang dibeli secara kredit termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 /PMK atau PMK 010 atau 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. 2. Jaminan wajib menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Peraturan ini menyebutkan leasing yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan kepada kepercayaan atau fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia. Ketentuan ini sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Selain itu, pihak leasing dilarang untuk melakukan penarikan pihak leasing dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan leasing tersebut. 3. Tahap penarikan. Ada beberapa tahap, antara lain ada 1. Notifikasi jatuh tempo angsuran. Dalam 3 sampai dengan 1 hari sebelum jatuh tempo angsuran, leasing wajib mengirimkan pesan singkat dan mengingatkan masa pembayaran kepada nasabah. 2. Melakukan penagihan sampai memberi surat peringatan. Jika masa pembayaran telah melewati 1 hari sampai 7 hari, perusahaan akan menghubungi nasabah. Apabila masa pembayaran telah melewati 8 hari sampai dengan 30 hari, perusahaan pembiayaan akan mengutus tenaga penagih untuk mendatangi alamat nasabah tersebut dan menyampaikan surat peringatan. Dalam melakukan penagihan, pihak leasing tidak boleh sembarangan. Deputi Komisaris Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB OJK Dumolvi Pardede menyatakan kewajiban sertifikat profesi bagi tenaga penagih itu adalah dalam Peraturan OJK Nomor 29/2014. 2. Menarik kendaraan. Proses penarikan akan dilakukan apabila pembayaran cicilan telah melewati 2 kali masa angsuran. Sebelumnya, perusahaan akan tetap mencicil angsuran dengan menjadwal ulang pembayaran atau secara resmi memutuskan kontrak jika keputusannya adalah memutuskan kontrak. Maka penarikan kendaraan bisa dilakukan memenuhi keseluruhan prosedur dan hak fidusia tersebut. Maka pihak leasing diperbolehkan melakukan penarikan kendaraan dari nasabah. Prosesnya bisa dilakukan dengan melibatkan pihak yang berwajib, tim internal perusahaan maupun tim eksternal perusahaan. 5.
Masa tenggang 2 minggu. Setelah kendaraan ditarik, maka leasing wajib memberikan waktu selama 2 minggu kepada nasabah untuk menebus kendaraan tersebut sesuai jumlah angsuran terkait bunga dan dendanya. Terima kasih kepada pemateri yang sebelumnya yang sudah memberikan penjelasannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga bisa masuk ke dalam otak, kemudian bisa diimplementasikan atau menjadi pemahaman buat diri kita sendiri. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.